Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua? Mudah-mudahan kita semua sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu pada bagian yang ketiga tentang karakteristik sila Pancasila yang oleh Yudi Latif, mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menyebutnya sebagai prinsip-prinsip dalam Pancasila. Pada pertemuan yang ketiga ini, tujuan pembelajarannya adalah pada akhir sesi, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan prinsip-prinsip Pancasila atau karakteristik atau ciri sila Pancasila. Dalam Pancasila itu ada 5 sila, dari sila pertama sampai sila kelima. Kita akan coba pelajari satu persatu bagaimanakah karakteristik sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ciri yang melekat pada sila pertama adalah pengakuan atas keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama, iman atau yakin. Iman atau yakin ini dimaksudkan manusia Indonesia percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, maka perlu diwujudkan dalam bentuk ketaatan yang kita kenal dengan istilah takwa. Takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam konteks kenegaraan, bahwa aspek keagamaan ini berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu bangsa atau negara Indonesia. Kepedulian bersama masyarakat terhadap agama tidak menghendaki perwujudan negara sebagai representasi atau perwakilan salah satu unsur agama, tetapi tetap menghendaki peran negara sebagai pelindung agama-agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cirinya adalah memiliki sifat keseluruhan budi manusia Indonesia, yaitu mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Kemudian mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Bahwa semua manusia dipandang setara dan bersaudara, yang mengharuskan untuk saling menghormati, terjalin persahabatan dan persaudaraan antar manusia. Tidak saja untuk manusia Indonesia, tetapi bangsa-bangsa di dunia secara universal, dengan mengembangkan tata pergaulan dunia yang adil dan beradab. Oleh Soekarno disebut sebagai kekeluargaan bangsa-bangsa atau internasionalisme. Kemudian yang ketiga, ciri khas yang melekat pada sila persatuan Indonesia adalah paham kebangsaan Indonesia. Oleh Supomo dikatakan bahwa persatuan Indonesia mengatasi paham perseorangan, paham golongan dan suku bangsa. Kemudian yang kedua, perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia adalah setiap bangsa atau suku bangsa atau manusia Indonesia harus mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun.
Soekarno mengatakan bahwa kita mendirikan negara Indonesia merdeka tidak untuk satu golongan atau suku, melainkan mendirikan negara semua untuk semua, yaitu kebangsaan Indonesia. Pada sila ketiga, meletakkan dasar kebangsaan sebagai simbol persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia adalah persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Memang kita menyadari bahwa mengupayakan persatuan masyarakat majemuk seperti Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Persatuan dalam kemajemukan menjadi agenda penting yang harus terus-menerus dibina dan ditumbuhkan. Bangsa Indonesia perlu pengikat manusia menjadi satu jiwa, yaitu kehendak untuk hidup bersama sebagai bangsa Indonesia. Jadi begitu pentingnya persatuan Indonesia dalam hidup masyarakat yang beragam. Baiklah anak-anakku, kita teruskan ciri atau karakteristik yang melekat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjadi sendi utama demokrasi di Indonesia. Bercirikan yang pertama adalah berasas musyawarah. Yang kedua, berasas kekeluargaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal dengan kerukunan, kebersamaan. Oleh karena itu, setiap ada masalah yang menyangkut masalah bersama, penyelesaiannya dengan jalan musyawarah, bukan dengan jalan kekerasan. Sehingga selesai dengan damai dan pihak-pihak yang bertikai, pihak-pihak yang berbeda bisa menerima dan memiliki rasa tanggung jawab bersama atas keputusan hasil musyawarah tersebut. Kemudian yang kedua, asas kekeluargaan. Ini dimaksudkan bahwa pengelolaan negara itu semua untuk semua, bukan untuk segelintir orang atau bukan untuk elit politik atau pengusaha saja, tapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka melibatkan partisipasi masyarakat. Demokrasi yang sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi permusyawaratan yang menyediakan wahana bagi perwujudan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial di bawah hikmat kebijaksanaan. Jadi kata bimbingan hikmat kebijaksanaan ini akan menuntun manusia Indonesia dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip musyawarah mufakat berarti keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau golongan terbesar atau kekuatan minoritas, kelompok kecil, elit politik dan pengusaha, melainkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya rasionalitas atau daya nalar dan kearifan setiap warga negara tanpa pandang bulu. Baik anak-anakku, kita lanjutkan prinsip atau karakteristik pada sila Pancasila untuk sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima merupakan salah satu tujuan negara, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Negara hadir itu sebagai suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Pengamalan sila-sila Pancasila dapat diukur dari
perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dapat dinilai dari usaha nyata dalam mewujudkan keadilan sosial. Artinya, semua rakyat harus mendapatkan keadilan dari negara. Baiklah anak-anakku, kita akan teruskan pembahasan materi yang ketiga ini. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus tetap dipertahankan? Ada 4 alasan. Yang pertama, Pancasila merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan pandangan. Dulu di saat Pancasila disahkan oleh PPKI, hakikatnya adalah kesepakatan seluruh bangsa Indonesia karena mereka adalah wakil-wakil bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, dan disepakati diangkat menjadi dasar negara. Yang kedua, keberadaan Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan dinamika bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan karakter atau ciri bangsa Indonesia yang berbeda dengan ideologi lainnya yang ada di dunia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang pelaksanaannya tidak dapat terpisah-pisah atau dibagi-bagi atau diperas. Jadi 5 sila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dan sudah tidak bisa diperas lagi karena sudah disepakati bersama. 5 nilai ini menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila atau sila-sila Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia, lahir dari tanah Indonesia, mengakar di hati rakyat Indonesia. Maka Pancasila otomatis diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Itu 4 hal yang menjadikan alasan mengapa sila Pancasila harus kita pertahankan sampai kapanpun. Oleh karena itu, yang selanjutnya kita harus punya sikap dengan Pancasila. Meskipun ada 2 pilihan, maka kita harus memilih salah satu yang menjamin atau menjadi bangsa Indonesia itu eksis dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia tetap terjaga. Bagaimana bersikap dengan Pancasila? Ada 2 pilihan. Yang pertama, bersikap positif. Yang kedua, bersikap negatif. Sekarang sikap positif. Kalau kita bersikap positif atau mendukung keberadaan Pancasila, maka kita harus menghargai Pancasila. Bentuk menghargai Pancasila atau sila-sila Pancasila, kita harus mempertahankan Pancasila. Caranya adalah mengamalkan atau melaksanakan Pancasila. Kemudian, yang namanya mempertahankan Pancasila, wujudnya adalah tidak mengubah Pancasila, tidak menghapus Pancasila, dan tidak mengganti Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti menjaga eksistensi dan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sikap yang kedua adalah sikap negatif. Sikap negatif berarti tidak menghargai Pancasila. Bentuk tidak menghargai Pancasila berarti keberadaan Pancasila tidak dipertahankan atau tidak mempertahankan Pancasila. Wujud tidak mempertahankan Pancasila adalah tidak mau mengamalkan Pancasila. Kemudian yang kedua, inginnya mengubah, menghapus atau mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Nah,
tidak mengamalkan Pancasila, berkeinginan mengubah, menghapus atau mengganti Pancasila dengan ideologi lain ini sangat mengancam eksistensi dan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ketiadaan Pancasila berarti ketiadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka anak-anakku, marilah kita harus bersikap positif, tanamkan karakter positif untuk menghargai hasil perjuangan para founding fathers atau jenius Nusantara menuju dilatif, yaitu menghargai Pancasila dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tidak punya keinginan sedikit pun untuk mengubah, menghapus atau mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Itu bentuk mempertahankan Pancasila. Kalau kita sudah mau mengamalkan Pancasila, berarti kita termasuk bagian dari warga negara yang menjaga keberadaan atau eksistensi dan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, melakukan evaluasi. Bagaimana anakku? Mudah bukan soal-soalnya? Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian materi pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.